Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, sahabat matahari dari barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki, amin. Kali ini kita akan membahas tentang pertahanan laut. Ya, kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara maritim. Ya, 2/3 bagiannya adalah lautan. Maka sudah selayaknya kita memperkuat laut kita, ya, pertahanan di laut kita, ya. Nah, saya punya ide, ya, untuk membuat sebuah kekuatan, membangun sebuah kekuatan pertahanan laut yang efektif, efisien, ya, dan tidak terlalu membebani APBN, yaitu membentuk sebuah komando cadangan yang bertugas untuk menjaga perairan. Selain bertugas menjaga perairan, mereka juga menjadi nelayan. Jadi namanya adalah Komando Cadangan Nelayan atau Komcanel. Ya, itu yang harus kita siapkan kalau ingin memperkuat pertahanan laut kita. Ya, dimana Komcanel ini bisa ditempatkan di tempat-tempat yang rawan pencurian ikan, seperti di perairan Halmahera sana, ya kan, di Papua, terus yang paling sering ini yang perbatasan wilayah Natuna ke sana, ya kan. Daripada asing terus yang datang mencuri ikan di sana, mendingan rakyat kita sendiri yang menangkap ikan di sana, ya. Mereka bisa mengusir pencuri-pencuri ikan dari Thailand, ya, yang jumlahnya sangat besar di sana itu. Nah, ini tidak akan membebani APBN, ya. Kenapa? Karena hasil-hasil dari tangkapan mereka itu kan bisa dikelola oleh negara. Kalau perlu ada BUMN yang khusus untuk menangani ikan. Ikan itu selain untuk konsumsi dalam negeri, ya kan, kita juga konsumsi untuk, atau kita juga ekspor ke luar negeri. Ya, sekali lagi, daripada asing yang terus-menerus menangkap ikan di sana, walaupun banyak penjaga, ya kan. Karena selama ini laut itu bukan tidak dijaga, tapi jebol penjagaannya, ya. Jadi alangkah baiknya kalau dibentuk sebuah namanya Komando Cadangan Nelayan. Ya, itu bisa merekrut ribuan, ya, bahkan puluhan ribu nelayan untuk bekerja sebagai penjaga laut dan nelayan. Ya, itu sangat efektif. Nah, terus bagaimana dengan kapal-kapal nelayannya? Nah, ya, saya berharap misalnya kalau siapapun presidennya menang, ya kan, kapal nelayan yang Pak Panji Gumilang yang disegel di Indramayu itu, ya, bisa diaktifkan untuk memproduksi, bekerja sama dengan Al Zaitun, memproduksi kapal-kapal ikan sebanyak-banyaknya yang memenuhi standar pertahanan, ya kan, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Koni Rahakundini, ya kan. Nah, kalau misalnya Al Zaitun dengan negara ini bekerja sama, ya kan, menghasilkan kapal-kapal nelayan besar-besar, ya kan, kemudian dibentuk Kementerian Pertahanan membentuk Komcanel ini tadi, Komando Cadangan Nelayan, saya yakin pertahanan laut kita, ya kan, keamanan laut kita akan terjaga, ya. Mereka akan bersaing dengan pencuri-pencuri ikan, bahkan mereka tidak akan membiarkan pencuri-pencuri ikan dari negara lain, misalnya dari Thailand, untuk masuk menangkap ikan di perairan Natuna atau di perairan Indonesia yang lainnya. Kenapa? Karena akan terjadi persaingan di situ. Nah, tapi kalau nelayan ini dibekali dengan kemampuan militer, ya kan, saya kira mereka akan lebih berani, ya kan. Apalagi ini nelayan berupa penugasan negara, ya kan, selain untuk menangkap ikan juga untuk menjaga laut, ya. Mereka bisa mengamankan jalur pelayaran kita, ya. Jalur pelayaran kita bisa aman daripada perompak-perompak laut. Saya kira akan banyak yang berminat, ya, kalau misalnya di bawah Kementerian Pertahanan, ya, terus ada BUMN yang mengelola ikan-ikan hasil tangkapannya itu tadi, ya kan. Nah, itulah yang dipakai untuk menggaji mereka, ya kan, dengan bonus-bonusnya apa segala macam. Ya, bayangkan
Ini adalah strategi pertahanan yang luar biasa menurut saya ya. Kapal-kapalnya sudah ada. Al Zaitun yang mampu membuat kapal nelayan yang besar-besar dan bagus-bagus. Ya, kurang apa ya? Ya. Ini kita dari laut ini harus benar-benar kita kuatkan pertahanannya yang efektif dan efisien. Dari hasil ikan dipakai untuk membiayai, bahkan bisa dipakai untuk menyumbang devisa negara. Karena ya kalau misalnya kita jalan-jalan ke Patani Thailand sana, itu sungai Patani itu penuh dengan kapal-kapal ikan penangkap ikan Thailand. Ya, dan itu banyakan menangkap ikan di daerah Indonesia, Natuna, Halmahera ke sana. Ya, ada yang jaga laut, ada tapi jebol. Sekali lagi, ya banyaknya pencurian itu bukannya karena nggak ada yang jaga, ya kan? Kurang efektif penjagaannya, ya kan? Ya, jadi kalau ini bisa terlaksana, dibentuk komando cadangan komando cadangan nelayan untuk menjaga perairan Indonesia dan menangkap ikan-ikan yang ada di Indonesia, wah, kita akan menjadi dalam waktu yang sekejap. Nggak usah tunggu sampai 5 tahun ya, nggak usah nunggu tahun 2045 Indonesia emas 2045 gitu ya. Tidak cukup 5 tahun Indonesia akan langsung naik rating pertahanannya di bidang kelautan. Ya. Bayangkan nelayan ya kan sekaligus adalah petugas penjaga laut. Ya. Ada semi militer, mereka diajarin militeris mereka diajarkan militer ya kan, dididik secara militer, kemudian ditugaskan sebagai nelayan di bawah komando angkatan laut. Bayangkan kalau perahu nelayan-nelayan itu misalnya kita mau diserang sama kapal induknya Amerika atau kapal induknya Cina ya kan, ribuan kapal-kapal nelayan itu sudah memblokade duluan ya kan, menahan mereka untuk masuk ya kan, dengan kemampuan militer yang dimiliki. Atau misalnya mereka membentangkan jaring-jaring ya kan, kalau misalnya perang itu kan pasti ada persiapan ya kan. Oke. Misalnya komando sebarkan jaring-jaring di sana untuk menghalangi pergerakan kapal induk lawan ya kan, musuh yang mau menyerang. Kan seperti itu sangat efektif ya kan. Pastilah kalau misalnya banyak jaring-jaring dibentangkan di depannya begitu ya kan, pergerakan kapal itu akan lambat, bisa-bisa macet kalau misalnya itu masuk ke jaringnya, itu masuk ke propellernya, ke baling-balingnya ya kan, kapal induk ya, itu akan sangat bermanfaat sekali. Bayangkan nelayan dengan semangat militer ya, rela mati untuk bangsa dan negaranya ya kan. Mereka juga disumpah untuk sumpah setia kepada NKRI ya kan. Jadi mereka akan menjadi nelayan yang militan. Nelayan yang punya kemampuan militer. Luar biasa sekali ide saya ini. Ya mudah-mudahan ini akan diadopsi oleh Pak Prabowo atau Pak Anies atau Pak Ganjar ya kan, siapapun yang nanti menjadi presidennya. Kalau misalnya ini dijalankan, wah kita luar biasa sekali pertahanan angkatan lautnya ya. Pertahanan kita di bidang kelautan ini akan sangat luar biasa sekali. Ya. Tidak akan ada lagi pencurian ikan ya kan. Jadi ikan itu benar-benar maksimal dinikmati oleh negara kita. Ya. Dan ini tidak membebani APBN karena hasilnya itu bisa dipakai untuk menggaji ya para komando cadangan nelayan ini. Dan kalau misalnya saya kira Al Zaitun pun pasti akan siap untuk mendukung ya kan program ini. Pemerintah pusat bekerja sama dengan Al Zaitun ya kan, membangun kapal-kapal nelayan yang berstandar internasional ya kan, dilengkapi dengan peralatan canggih. Saya kira Al Zaitun mampu menyediakan itu ya kan, sudah ada buktinya, sudah ada kapalnya ya kan. Tinggal menjalin kerjasama saja ya, bukannya disegel. Aduh ya, saya kira mudah-mudahan Pak Prabowo atau timnya Prabowo ini menonton ini ya kan, dan ini dibawa ke arena debat ya kan. Channel Komando Cadangan Nelayan, wah, ini akan semakin memperkuat ya
pertahanan kelautan kita, ya. Yales pepa jaya mahe, karena di laut kita jaya. Ya, bagian tertarik dan setuju dengan ide saya ini, tolong di subscribe, share, dan like, komen, ya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.